Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan ketika Liz Taylor berkhotbah, karya Pendeta Dr. Andar Ismail dari seri buku Selamat Mengikut Dia, terbitan BPK Gunung Mulia. Tidak, Elizabeth Taylor tidak pernah berkhotbah. Ia bukan pendeta, melainkan bintang film. Jangankan berkhotbah, membaca Alkitab pun mungkin ia jarang. Tetapi ketika ia berbicara tentang manusia dalam pidato pada upacara pemberian Oscar Award, ucapannya lebih menembus hati daripada khotbah pendeta. Dalam pidatonya, Liz Taylor mengungkapkan dambaan tentang hidup yang lebih bermakna. Inilah yang dikatakannya, that our love outweighs our need to hate, that our compassion is more compelling than our need to blame, that our sensitive to those in need is stronger than our greed, that our ability to reason overcome our fear. Artinya, agar cinta kita melebihi dorongan kebencian kita, agar belas kasih kita lebih mendesak ketimbang kecenderungan kita untuk mempersalahkan, agar kepekaan kita terhadap mereka yang berkekurangan lebih kuat ketimbang kesalahan kita, agar kemampuan kita untuk berunding menang atas rasa cemas kita. Apa yang menyebabkan ucapan itu berharga untuk direnungkan? Kejujurannya. Ucapan itu jujur. Liz Taylor melihat dirinya secara jujur. Ia tidak mendambakan agar ia luput dari rasa benci, sehingga sikap hidupnya hanya mengasihi. Sebaliknya, ia mengakui bahwa rasa benci masih ada, namun ia merindukan agar kesetiaan untuk mengasihi akan melebihi kecenderungan untuk membenci. Demikian pula halnya dengan rasa belas asih versus kecenderungan mempersalahkan, kepekaan versus keserakahan, kemampuan berunding versus kecemasan. Itulah konsepsi Liz Taylor tentang manusia. Konsepsi itu berbeda dari apa yang sering kita dengar dalam khotbah-khotbah. Ada pengkhotbah yang memberi gambaran yang terlalu muluk tentang manusia. Khotbah mereka tentang pertobatan dan kelahiran kembali hampir-hampir bukan mengenai manusia biasa lagi, melainkan mengenai manusia setengah malaikat. Misalnya, ada pengkhotbah yang berkata bahwa orang beriman tidak patut lagi marah, sedih, atau takut. Wah, mana ada orang seperti itu? Tuhan Yesus sendiri pernah marah, sedih, dan takut. Apa yang terjadi jika orang membuat tuntutan yang begitu muluk dan dirinya sendiri dan dari orang lain? Sekali waktu ia akan mengetahui bahwa kualitas yang dituntutnya itu tidak bisa dicapai. Akibatnya bisa bermacam-macam. Ia menghentikan tuntutannya, atau ia malah bersikeras membuat tuntutan yang lebih tinggi lagi. Secara tidak sadar ia sedang membohongi dirinya sendiri, sebab sebenarnya ia tidak bisa menjangkau tuntutannya itu. Tentunya ia tidak mau ketahuan orang-orang lain bahwa ia sendiri tidak bisa menjalankan tuntutannya. Karena itu ia pun memperkeras tuntutannya
begitulah lingkaran antara pretensi atau kepura-puraan dan kompensasi atau mekanisme pertahanan ego yang ditandai oleh perilaku yang mengimbangi ketidaknyataan. Hidup keagamaan adalah bidang yang empuk untuk terjadinya pretensi dan kompensasi. Berkali-kali Yesus mengecam sikap seperti itu yang terdapat di kalangan mazhab Farisi, pengajar Taurat, dan orang beragama pada umumnya. Mereka menuntut kepatuhan yang berat dari umat, padahal mereka sendiri tidak sanggup dan tidak bersedia menjalankannya. Yesus berkata, mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Akibat lain dari pretensi dan kompensasi adalah merasa diri lebih bersih dari orang lain. Orang-orang yang saleh beragama merasa diri bersih sebab mereka tidak pernah melakukan perbuatan seperti membunuh atau berzina. Tetapi menurut Yesus, mereka tidak lebih bersih dari orang lain. Tidak pernah membunuh bukanlah jaminan bahwa kita lebih bersih, sebab bisa jadi kita pernah membenci. Dan di mata Yesus kedua perbuatan itu sama pada hakikatnya. Yesus berkata, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Matius pasal 5 ayat 21 sampai dengan 22. Demikian juga tidak pernah berzina bukanlah jaminan bahwa kita lebih bersih dari orang yang berzina, sebab bisa jadi kita pernah tertarik pada seseorang, dan di mata Yesus hakikatnya kedua perbuatan itu sama. Ia berkata, kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Matius pasal 5 ayat 27 sampai dengan 28. Menurut kedua ucapan Yesus itu, di hadapan Allah semua orang sama-sama memerlukan rahmat pengampunan dari Allah. Tidak ada orang yang patut berpretensi merasa diri lebih bersih. Sebab itu tidak ada yang patut berkompensasi dalam bentuk menghakimi atau menilai orang lain. Yesus berkata, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Matius pasal 7 ayat 3. Kejujuran seperti itu kita perlukan dalam hidup keagamaan kita. Bertobat dan lahir kembali bukan sesuatu yang menjadi pada suatu hari dan selesai pada hari yang sama, melainkan sebuah proses yang berlangsung setiap hari. Tiap hari kita masih perlu bertobat dan lahir kembali, sebab walaupun kita sudah bertobat dan lahir kembali, menurut Yesus pada hakikatnya kita tidak lebih bersih daripada orang yang belum bertobat dan belum lahir kembali. Jebakan paling licin bagi orang beragama adalah merasa diri lebih baik dan lebih bersih daripada orang lain. Padahal perasaan itu sebenarnya membohongi diri sendiri. Dan untuk kejujuran itu kita bisa belajar dari orang-orang yang mungkin sama sekali tidak beragama. Misalnya dari bintang film Elizabeth Taylor.
Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur pada pagi hari ini kami dapat merenung firman-Mu. Biarlah kami menjadikan terang dimanapun kami berada. Amin. There's a beautiful God up above. There is a gracious God filled with love. He cheers me up when I'm alone. He never leaves me on my own. He encourages me to withstand and move along. There is a merciful God up above. There is a loving God who cares for me. He understands this troubled world. He understands this troubled heart. He understands this life that I owe. There is a wonderful God up above. There is a mighty God of everything. He moves the mountain for me. He let me cross this raging sea. He delivers me from unrighteous ways. There's a beautiful God up above. There is a gracious God filled with love. He cheers me up when I'm alone. He never leaves me on my own. He encourages me to withstand